Shalom, selamat sore, saudara-saudara yang kekasih yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam pembahasan firman Tuhan melalui pelajaran sahabat kita yang minggu ini berjudul Pandangan Dunia dan Alkitabiah. Mari kita siapkan hati pikiran kita dengan datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Disyukur dan terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu selalu yang menyertai kehidupan kami. Sehingga pada sore hari ini Tuhan, kami boleh meluangkan waktu sejenak untuk mendengar pembahasan mengenai firman Tuhan, yaitu pandangan dunia dan Alkitabiah. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh mengurapi hati pikiran kami masing-masing sehingga kami boleh mengerti kehendak rencana Tuhan. Mohon ampun dosa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selama hampir beberapa minggu ini kita membahas mengenai kehidupan manusia, orang yang sudah mati. Nah, pandangan dunia pada umumnya, orang yang sudah mati, tubuhnya akan kembali ke tanah, menjadi debu. Tetapi jiwa atau rohnya kembali kepada Bapa yang di sorga. Tetapi itu pandangan populer. Banyak orang mempercayainya. Tetapi Alkitabiah tidak mengatakan demikian. Kalau pandangan dunia adanya kebanggaan jiwa yang tidak bisa mati. Tetapi Alkitabiah mengatakan orang yang sudah mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada bagiannya lagi di bawah matahari. Tidak ada angan-angan atau pekerjaan tangan yang dibuatnya. Dia seperti orang tidur, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pandangan dunia mengatakan orang yang sudah mati, jiwanya hidup. Tidak bisa mati, kekal. Bahkan filsafat Yunani mengatakan tubuh atau badan fisik kita itu sebagai penjara, dan di dalamnya ada yang terbelenggu, tersandera jiwanya. Nanti kalau sudah mati, tubuhnya, fisiknya kembali ke tanah, jiwanya akan hidup. Ini juga tidak sesuai dengan Alkitabiah. Kita harus berdiri dengan teguh, dengan kebenaran akan firman Tuhan. Allah menciptakan manusia dalam kesatuan yang tidak terpisahkan. Di dalam buku Kejadian kita bisa membaca Allah menciptakan dari tanah atau debu bentuk manusia, lalu dihembuskan nafas hidup. Kemudian debu tanah tadi yang sudah dihembusi nafas daripada Tuhan menjadi manusia yang hidup, yang bisa berkata-kata, bergerak, berpikir, punya perasaan, punya rencana, segala macam. Kalau nafas hidupnya itu hilang, kembali kepada Tuhan, apa jadinya? Dia kembali kepada tanah dan tidak ada apa-apanya lagi. Alkitab tidak mengatakan ada jiwa yang kembali kepada Tuhan. Di dalam tubuh yang sehat, ada yang jiwa yang sehat. Men sana
in corporo sano. Antara tubuh dan hati atau rohani ini sangat berkaitan erat, tidak dapat dipisahkan. Tuhan menciptakan manusia Adam dan Hawa pada mulanya sebelum berdosa sempurna. Tubuhnya, pikiran rohaninya tidak ada nodanya. Tetapi sekarang kita manusia yang berdosa tidak bisa sempurna. Tetapi itulah kemurahan Allah. Allah memberikan penebusan, pemulihan kembali. Fisik dan rohani dan pikiran yang berdosa ini kembali menjadi citra Allah seperti pada waktu Adam dan Hawa diciptakan. Bagaimana sekarang kita hidup dalam dunia yang berdosa ini menjaga fisik dan rohani kita? Kita lihat model daripada Yesus Kristus. Mari kita buka di dalam Lukas 2 ayat 52. Lukas 2 ayat 52 mengatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya atau mentalnya, dan besarnya atau fisiknya, dan makin dikasihi oleh Allah, itu rohaninya, dan dikasihi oleh manusia, itu sosialnya. Jadi Yesus mempunyai kehidupan yang boleh menjadi patron, teladan bagi kita. Fisiknya berkembang baik dan juga hikmatnya, kebijaksanaannya ya, berkembang dengan baik. Lalu dikasih Allah, kerohaniannya juga bertumbuh dengan baik dan dikasih oleh manusia, sosialnya juga berkembang dengan baik. Itulah menjadi teladan hidup kita. Dan Yesus ini tabiatnya luar biasa. Dia orang baik, teguh di dalam prinsip kejujuran, suka melayani, ya, disenangi orang dan sebagainya. Nah, kemudian selain itu kita harus menjaga pikiran kita. Kenapa? Di dalam buku Markus pasal 7 ayat 21 dan 22, mari kita buka. Markus 7 ayat 21 dan 22 dikatakan, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Itulah sifat manusia di dalam dunia yang berdosa ini, cenderung untuk apa? Pikiran yang jahat, pikiran yang najis. Kita harus jaga pikiran kita seperti pikiran Kristus. Ada ayat mengatakan, hendaklah pikiranmu seperti pikiran Kristus. Bagaimana caranya, saudara? Kita serahkan setiap pagi hati kita, rencana kita, keinginan kita di dalam apa? Tuntunan Roh Kudus. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus sebagai penolong untuk apa? Membawa kita ke dalam kebenaran, membawa kita untuk menginsaf dari kesalahan dan dosa-dosa kita. Sehingga bila mana kita sudah menyerahkan hati pikiran kita, Tuhan menuliskan hukumnya, menuliskan tabiatnya di dalam hati kita. Tinggal kita menentukan pilihan, menuruti suara Roh
atau menuruti keinginan-keinginan manusiawi kita. Nah, saudaraku, hari ini atau bulan ini orang Kristen merayakan hari Natal. Sukacita karena Yesus telah memberikan kado yang luar biasa. Seorang juru selamat yang boleh menebus dosa kita sehingga kita boleh naik ke sorga. Tapi kita tidak perlu larut di dalam hura-hura, sukaria, sukacita dalam Natal. Yang penting adalah Yesus akan kembali ke dunia, akan membawa kita kembali ke dalam rumah Bapa yang di sorga. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap? Sudah siap sedia dan yakin bila Yesus datang kembali kita akan diangkat ke sorga? Mari kita buka di dalam 2 Petrus 3 ayat 2 Petrus 3 ayat yang ke-10 dan 11. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Pilihan di dalam hati kita. Tuhan sudah menyediakan penolong, Roh Kudus-Nya. Tuhan sudah menulis kehendaknya di dalam hati kita, tinggal kita yang menentukan pilihan. Sebagai ayat terakhir, Ibrani 3 ayat 7 dan 8. Ibrani 3 ayat 7 dan 8. Dikatakan di sana, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Jangan keraskan hati. Dengar bisikan Roh Kudus, dan kita menentukan pilihan untuk nasib kita sendiri. Sekian, Tuhan memberkati kita semua. Amin.